Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Tidak hanya cukup menangkap, tapi kami merenungkan, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Ya, kita akan pelajari bagaimana ketika kita melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan, maka sesungguhnya ketika fokus dengan kemuliaan dan kebaikan Tuhan, itu akan menguatkan hidup kita, apapun yang kita alami. Amin. Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran 33 ayat 18. Ini adalah kisah bagaimana Musa bertanya kepada Tuhan. Ya, Keluaran 33 ayat 18. Musa bertanya kepada Tuhan, "Aku mohon kepadamu, perlihatkanlah kepadaku kemuliaan-Mu." Ya, jadi di sini Musa berseru, memohon untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 19. Inilah jawaban Tuhan. Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jawaban Tuhan ini ya syarat akan pewahyuan bagi kita. Musa berkata, "Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu." Dan Tuhan berkata, "Musa, kamu ingin melihat kemuliaan-Ku? Ya, maka aku akan melakukan dua." Ya, tadi ya di dalam Mazmur 30 di dalam Keluaran 33 ayat 19 ini. Yang pertama adalah aku akan menunjukkan kepadamu kebaikan-Ku, yaitu apa tadi? Segenap kegemilangan-Ku. Ya, yang kedua, aku akan menyatakan nama-Ku, menyerukan nama Tuhan di depanmu. Nah, saat Tuhan menyatakan namanya, ya Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ada sifat dasar yang termuat di dalam namanya. Akan ada pewahyuan tentang sifat dan karakternya. Perhatikan baik-baik. Saat Tuhan menyatakan namanya, yaitu ada sifat dasar yang termuat di dalam namanya. Akan ada pewahyuan tentang sifat dan karakter. Jadi Tuhan berkata, "Aku tidak hanya akan menunjukkan kepadamu perbuatanku, tidak hanya kekuatanku, tetapi kedalaman-kedalaman tentang siapa aku." Katakan amin. Apakah kita ingin ditinggikan di dalam pengetahuan kita akan Tuhan? Apakah kita ingin mengenal Tuhan dan bukan hanya pekerjaan-pekerjaan? Apakah kita ingin mengenal hati Tuhan? Apakah kita ingin mengenal pikiran Tuhan? Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, ketika kita mengubah perspektif kita tentang siapa Allah dan siapa kita di dalam Allah, Allah akan mulai membawa kita lebih dalam lagi ya pada pewahyuan tentang hati. Katakan apa? Allah juga memberitahu Musa, "Kau akan melihat kebaikan-Ku." Ini sungguh menakjubkan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menghubungkan kebaikannya dengan kemuliaannya. Tidak peduli apa yang terjadi pada kita, tidak peduli apa yang musuh coba lakukan terhadap kita, tidak peduli apa yang orang coba lakukan terhadap kita, tidak peduli apa yang coba dilakukan oleh daging kita yang tidak dikuduskan itu terhadap kita. Ingat ini baik-baik, kebaikan Tuhan selalu akan menang. Kebaikan Tuhan akan selalu menang. Katakan, ketika orang berlaku buruk terhadap kita, ya, ketika keadaan tidak adil, dan terkadang memang hidup itu tidak adil, betul ya? Ketika hal-hal terjadi di luar kendali kita yang membawa kita kepada kepedihan, ya, kemudian kepedihan-kepedihan, perhatikan bahwa kebaikan Tuhan akan selalu dan selalu menang. Katakan amin. Kebaikannya
akan terus bekerja untuk kebaikan kita. Ya. Tidak peduli apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita yang mengancam untuk mengalahkan atau menghancurkan kita. Situasi terburuk dan paling menyakitkan yang pernah kita alami sekalipun, Tuhan dapat menggunakannya untuk kebaikan kita, katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, coba posisi di mana Tuhan berada. Kita mungkin berada di tengah pertengahan yang sulit saat ini. Ya, seperti khotbah 2 minggu lalu, ya, seminggu 2 minggu lalu. Seperti Yusuf di penjara. Dan kita tidak dapat melihat bagaimana sesuatu yang baik datang dari situasi kita. Saya ingin menegaskan kembali pada kita semua tentang sifat dan cara-cara Tuhan. Karena esensi kemuliaan Tuhan, esensi sifatnya adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan. Tidak ada yang dapat dilakukan musuh kepada kita yang pada akhirnya tidak akan bekerja untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jangan menunggu sampai kita melihat ada terobosan-terobosan penuh dalam situasi kita. Tapi mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara, apapun situasi dan kondisimu, mulailah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sekarang. Untuk apa? Untuk pembebasan. Ya. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan lakukan terobosan-terobosan itu bagi kita. Yang kita lakukan sekarang adalah memuji dan bersyukur. Jangan berkeliaran di padang gurun, ya, dengan menggerutu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Pujilah Tuhan ketika kita tidak dapat melihat terobosan. Katakan amin. Pujilah Tuhan ketika kita tidak mengerti bagaimana Tuhan akan mendesain ulang keadaan kita untuk mengenapi tujuan. Pujilah Tuhan ketika kita berjalan melewati lembah, karena kita memiliki kewahyuan tentang hati Tuhan. Kita tahu bahwa Dia baik. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, coba posisi di mana berada. Hari ini kita akan belajar 5 manifestasi kebaikan Tuhan. Ya, ketika kita menerima pewahyuan, ya, tentang kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu menguasai kehidupan kita pasti akan mulai terangkat. Berkat-berkat akan datang kepada kita. Pintu-pintu terbuka untuk kita. Tiba-tiba kita mendapati diri kita berada di tempat yang tepat pada waktu itu. Tiba-tiba Tuhan menerobos masuk dan dalam sekejap semuanya berubah. Katakan amin. Ini yang seperti ini yang terjadi kepada Yusuf ketika dia keluar dari penjara bawah tanah dan masuk ke istana pada hari yang sama. Luar biasa. Kalau Tuhan melakukan kepada Yusuf, maka hal yang sama dapat terjadi pada kita hari ini. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 107 mengungkapkan setidaknya 5 bidang kebaikan Tuhan yang akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Mazmur 107 dimulai dengan bersyukurlah kepada Tuhan, ya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ya, Mazmur 107 ayat 1 tadi. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini tidak mengatakan agar kita bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu dalam kehidupan kita berjalan dengan baik. Tidak dikatakan bahwa kita mengucap syukur karena rekening bank kita penuh. Juga tidak mengatakan agar kita bersyukur karena tidak ada yang menganiaya kita. Sebaliknya dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikan, karena Dia baik, maka saudara, saya dan saudara bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Ini konsep yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin menyingkapkan kemuliaan dan kebaikannya kepada kita. Namun saat kita melewati masa-masa sulit, kita harus memuji Tuhan melalui masa-masa sulit itu. Kita harus mengasihi Tuhan melalui masa-masa sulit itu. Kita dapat melakukan ini ketika kita tidak terjebak oleh keadaan-keadaan. Katakan amin. Kita tidak terjebak oleh keadaan-keadaan sementara di depan kita, melainkan kita harus melihat oleh kekekalan. Pandangan kita tertawan oleh kekekalan. Biarkan mata kita tertawan oleh hati Tuhan. Biarkan mata kita terpikat oleh sifat Tuhan, sehingga kita tahu di lubuk hati dan jiwa kita yang terdalam bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Katakan amin.
Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat memuji Tuhan bahkan di tempat yang tersulit dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tetap untuk selamanya bekerja bagi kita. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebus dari kuasa yang menyesatkan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau sampaikan hari ini, pujilah Dia sekarang, apapun kondisi. Katakan amin. Terkadang kita hanya perlu buka mulut dan mengatakan, ya, kita harus membuat pernyataan atas diri kita sendiri. Itu yang namanya afirmasi positif. Ketika pagi hari kita bangun, kita lihat diri kita di cermin, buka mulut kita dan mulai mengucapkan firman Tuhan, ya, mulai mengucapkan Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan atas kita, hati Tuhan untuk kita. Ya, ketika kita bangun, apapun kondisi kita katakan, oh saya sudah ditebus, saya dibebaskan dari tangan musuh, saya disembuhkan oleh darah Yesus, saya disediakan dari kekayaan dan kemuliaan Allah. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Ya, saya dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Saya mengasihi apa yang dikasih, yang Allah kasih, dan saya membenci apa yang dibenci Tuhan, dan saya akan berjalan dalam Roh. Dan ini adalah kata-kata afirmasi positif. Ya, bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Perhatikan baik-baik. Biarlah mata kita tertawan oleh sifat Tuhan, sehingga kita tahu bahwa di lubuk hati dan jiwa yang terdalam dari kita, ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, di beberapa tempat di sepanjang Mazmur 107 pernyataan itu diulang. Oh, biarlah manusia akan memuji kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih setianya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bapak Ibu bisa lihat nanti Mazmur 107 ayat 8, ayat 15, ayat 21, ayat 32. Ya. Di antara kata-kata penegasan tentang sifat Allah ini, sang pemazmur mencantumkan beberapa berkat yang Tuhan berikan kepada kita saat kita meninggikan Dia, saat kita menjadikan atau fokus terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ketika saat Tuhan meninggikan kita, Dia akan mengubah gunung-gunung kita menjadi polisi biru. Bisa kita lalui. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar 5 manifestasi kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah kebaikan Tuhan, ya, memenuhi dan memuaskan kita. Yuk kita buka dalam Mazmur 107 ayat 9. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Tuhan, ya, lewat bacaan firman Tuhan ini, Tuhan akan memenuhi kita dengan kebaikannya sampai kita penuh melimpah dan kita akan mengalami kepuasan. Katakan amin. Kebaikan Tuhan akan memenuhi dan memuaskan kita. Yang kedua, Mazmur 107 ayat 4 sampai dengan 6. Yang kedua adalah kebaikan Tuhan membebaskan kita. 107 ayat 4 sampai dengan 6. Ayat 4. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ayat 5. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kebaikan Tuhan membebaskan kita. Ketika Yesus melayani di bumi, Dia akan berbicara satu kata dan orang-orang akan segera dibebaskan. Ya, Tuhan membebaskan tawanan dan Dia akan menghancurkan gerbang-gerbang dan palang-palang besi dalam kehidupan kita. Mazmur 107 ayat 4 sampai 6. Kebaikan Tuhan membebaskan kita. Manifestasi kebaikan Tuhan yang ketiga. Kebaikan Tuhan menyembuhkan kita. Kita katakan amin. Mazmur 107 ayat 20. Kita baca. Saya ambil dari AMP ya, Amplified Bible ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, saat kita menyelaraskan kembali sistem kepercayaan kita untuk mengakui kebaikan Tuhan, kita akan melihat kesembuhan. Kita akan melihat terobosan-terobosan Tuhan. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan ingin membuat mereka sakit agar mereka dapat memetik pelajaran. Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati dengan kerangka teologis ini. Jika ini adalah kerangka teologis mereka, maka inilah yang akan mereka alami dan jalani. Namun
ketika kita menyelaraskan pikiran-pikiran kita dengan kebenaran Allah, ya, kemudian kita mengerti bahwa Allah itu baik dan kemurahan serta kasih setianya dicurahkan atas kita, ketika kita menyadari bahwa Dia ingin mengirim firman-Nya dan menyembuhkan serta membebaskan kita dari lubang dan kehancuran kita, maka kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dan menyembuhkan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menyelaraskan pikiran kita dengan siapa Allah sebenarnya, kita menyelaraskan pikiran kita dengan kuasa-Nya, maka kuasa-Nya bisa bergerak di dalam kehidupan kita, dan itu akan menyembuhkan kita. Katakan amin. Yang keempat, manifestasi kebaikan Tuhan adalah kebaikan Allah menenangkan badai. Kita baca dalam Mazmur 107 ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat posisi di mana berada. Kebaikan Allah menyebabkan badai distraksi, menyebabkan konflik dan gejolak dalam hidup kita menjadi tenang. Katakan amin. Tuhan membawa kita memasuki musim-musim damai sejahtera yang baru. Ingat, Kristus adalah penghenti badai kita. Katakan amin. Musuh ingin menarik kita memasuki perairan-perairan yang berbadai, tetapi kebaikan Tuhan termanifestasi. Badai-badai kita akan. Katakan amin. Roh Tuhan akan menyapu dan menenangkan semua kekacauan, perselisihan, dan agitasi yang ditimbulkan oleh musuh. Terkadang badai ada di pikiran atau emosi kita, ya, di dalam bentuk kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpastian. Jiwa kita menjadi gelisah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita mengerti kebaikan Tuhan, kita menyadari bahwa Dia lebih besar dari apapun yang kita hadapi, kita dapat mempercayai hatinya 100% dan tahu bahwa Dia akan memberkati kita. Tuhan akan datang dan menenangkan badai-badai yang mencoba mengamuk dalam jiwa kita. Tuhan akan menjaga kita dalam damai sejahtera yang sempurna. Katakan amin. Kebaikan Tuhan menenangkan badai. Yang kelima, manifestasi kebaikan yang kelima, kebaikan Tuhan memberi kita air hidup di tempat-tempat yang kering. Yuk kita baca dalam Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya padang gurun ya, menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat posisi di mana berada, ketika kita mengalami musim-musim kemarau, Tuhan akan datang dan melepaskan air segar ke dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan memperbaharui iman kita. Tuhan akan memperbaharui visi kita, kehidupan doa kita, dan pengalaman kita akan hadir. Setiap tempat yang kering akan menjadi kolam air hidup. Gelombang realitas Allah yang menyegarkan akan segera menerjang kehidupan kita. Ayo fokus pada kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena yang kelima, kebaikan Tuhan memberi kita air hidup di tempat-tempat kering. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat posisi Tuhan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita sering menganggap terobosan sebagai sesuatu yang instan. Ya, terkadang bicara ke gunung, dan gunung itu kan beringsut mundur. Perintahkan tembok-tembok agar runtuh, tembok-tembok itu kan runtuh. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, saya telah menemukan bahwa ada lebih dari satu cara untuk memindahkan gunung atau tembok. Ketika Bapak Ibu kita melihat gunung dari bagian dasarnya, ya, perhatikan, itu terlihat sangat tinggi, sulit sekali didaki, bahkan sangat mustahil. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ketika kita melihat, ya, dari sudut yang benar, misalnya kita masuk ke helikopter, ya, dan sang pilot membawa kita untuk melihat gunung itu dari ketinggian yang lebih tinggi dari gunung, naik lebih tinggi, itu akan mengubah perspektif kita. Kenapa? Saat kita naik lebih tinggi, gunung itu tampak lebih rendah, ya, itu terlihat menyusut sehingga menjadi seukuran polisi tidur di jalan. Selain itu, apa yang kita lakukan dengan polisi tidur? Mungkin kita akan memperlambat laju untuk melewatinya, tapi kita tidak berhenti. Kita terus bergerak melewatinya. Inilah yang terjadi ketika kita mendapatkan perspektif Tuhan. Kita menyadari gunung itu tidak bisa menghentikan kita.
Kenapa? Saat kita naik lebih tinggi, kita akan memindahkan gunung itu dengan mengubah persepsi kita tentang. Katakan, ketika kita menyadari bahwa kita duduk di tempat surgawi, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita, bahwa tidak ada yang menghentikan rencana dan tujuannya dalam hidup kita, hati kita dibanjiri dengan iman kepada Allah. Gunung-gunung itu harus berlutut kepada otoritas Allah dalam hidup kita. Mau tidak mau, kita diberkati. Katakan apa? Apakah hari ini kita memiliki perspektif surgawi tentang hidup kita? Allah tidak memanggil kita untuk menjadi korban atau memendam kemarahan atau bersikap tidak menyenangkan karena merasa diperlakukan tidak adil. Kita tidak dimaksudkan untuk mendekam di sana berkata saya memang sial, hidup itu sulit. Lupakan itu, buang itu dari pikiran kita. Saya mau katakan hidup itu memang sulit bagi semua orang. Itu benar. Tidak ada yang lolos dari itu. Jadi jangan mendekam di tempat itu lagi. Bangun Bapak Ibu Saudaraku. Biarkan Tuhan memakai kita. Biarkan Tuhan mengurapi kita. Biarkan Tuhan menjadikan kita pemenang. Biarkan Tuhan meninggikan kita. Amin. Kita tidak tunduk pada keadaan seperti apa yang terlihat di alam jasmani. Kenapa? Karena kita duduk di tempat-tempat surgawi dalam Kristus Yesus. Kita melihat dari atas. Sama seperti Yesus melihat gunung itu dari atas. Di dalam Kristus Yesus jauh mengatasi semua pemerintah dan penguasa. Sebagai raja dan imam, kita adalah bangsawan di kerajaan Allah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, singkirkan segala sesuatu yang mencoba menutupi pandangan rohani kita dari melihat kebaikan. Amin. Kemudian bahkan di saat-saat yang sulit kita dapat berdoa dan tulus. Mungkin musuh menyerang saya dan mencoba membunuh saya, tapi Engkau Allah yang baik. Atau kita dapat berdoa, mungkin orang ini memperlakukan saya dengan sangat buruk, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ketika kita masuk ke tempat itu, Tuhan akan mengangkat kita dan kita akan tahu bahwa kita duduk di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita berjalan sesuai dengan hati Tuhan, keputusasaan kita akan mulai. Amin. Ketakutan dan kekhawatiran kita akan kabur. Penyakit akan disembuhkan, penindasan akan dicabut. Kenapa? Karena kita memiliki pewahyuan hati Allah. Ketika kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita dan bekerja untuk kita, maka iman menjadi hidup di dalam diri kita. Dan imanlah itu yang menghubungkan kita dengan kuasa terobosan ilahi. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Komsisi di mana pun, saya rindu kita mengokohkan pemahaman kita akan kebenaran hidup di bawah ini dalam roh kita, sehingga kita mengerti bahwa terobosan Allah dalam hidup kita itu tidak terjadi. Ya, coba kita pahami. Contoh begini, jika kita diperlakukan buruk, jangan mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang diperlakukan buruk. Jika kita telah menderita ketidakadilan, jangan memandang diri kita sebagai korban ketidakadilan. Mulai berkata pada diri kita sendiri bahwa saya diutus Tuhan. Dia yang mengurapi saya. Langkah saya diatur oleh Tuhan. Orang boleh mencoba menjatuhkan saya, tetapi Tuhan mengangkat saya. Mungkin keadaan mencoba menghalangi saya, tetapi Tuhan mengembalikan posisi saya. Mungkin musuh mencoba membuat saya berkecil hati dan menahan saya, tetapi Tuhan menempatkan saya di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk menggenapi rencananya di dalam dan melalui kehidupan saya. Untuk kebaikan saya dan kebaikan semua orang. Ini yang harus kita pahami sehingga kita mampu berjalan apapun kondisi kita. Katakan apa? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Komsisi di mana pun berada. Kita pasti tahu tentang bola pantul yang terbuat dari karet. Ya, kalau orang di sini kayak bola beton. Ketika kita melempar dengan keras bola pantul itu ke bawah, sekeras yang kita bisa, maka semakin tinggi bola itu memantul. Betul? Nah, kalau ini diumpamakan kita adalah bola pantul yang diurapi, musuh dapat mencoba menjatuhkan kita, atau orang dapat mencoba menjatuhkan kita. Namun semakin keras mereka mencoba menjatuhkan kita, semakin tinggi kita akan terpantul. Katakan, mungkin kita jatuh, tapi kita tidak keluar. Kita tidak terus terkapar. Semakin jauh kita turun, semakin tinggi kita akan melambung. Katakan amin. Masuklah ke dalam janji Tuhan, ke dalam impian Tuhan.
ke dalam firman Tuhan, perspektif dan pandangan rohani kita akan terangkan. Kita dapat selalu naik lebih tinggi dalam pewahyuan, ya, lebih tinggi dalam urapannya, lebih tinggi dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Tuhan Home Sisi dimanapun berada, ingat, Tuhan adalah Sang Maestro perancang ulang. Kenapa? Segala sesuatu yang diatur dan direncanakan musuh untuk kejahatan kehancuran, Tuhan akan rancang ulang untuk sesuatu yang baik. Ini saatnya untuk peningkatan adiprodakti, peningkatan ilahi pada perspektif kita yang mengarah pada terobosan Allah yang tidak terhentikan akan segera datang. Biarkan masa lalu itu pergi, ini saatnya mengampuni. Katakan amin. Biarkan masa lalu itu pergi, ini saatnya melepaskan. Katakan amin. Ini saatnya kita memberkati. Inilah saatnya kita pindah ke tempat keutuhan dan terobosan. Kenapa? Karena kita akan naik lebih tinggi dengan perspektif kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Tuhan Yesus di mana berada, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan tadi tentang melihat kemuliaan dan kebaikan? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin meningkatkan kemuliaan dan kebaikannya kepada kita. Namun saat kita melewati masa-masa sulit, kita harus memuji Tuhan melalui masa-masa sulit. Kita harus tetap mengasihi Tuhan melalui masa-masa sulit. Dan kita dapat melakukan ini ketika kita tidak terjebak oleh keadaan sementara di depan kita. Sementara pandangan kita adalah kepada kekekalan. Biarkan mata kita tertawan oleh sifat Tuhan, sehingga kita tahu bahwa di lubuk hati dan jiwa yang terdalam bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Saya berdoa hari ini, biarkan 5 manifestasi kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yang pertama, kebaikan Tuhan memenuhi dan memuaskan kita. Yang kedua, kebaikan Tuhan membebaskan kita. Yang ketiga, kebaikan Tuhan menyembuhkan kita. Yang keempat, kebaikan Tuhan menenangkan badai. Yang kelima, kebaikan Tuhan memberi kita air hidup tepat untuk berkering. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan kami. Biar kami belajar Tuhan untuk terus fokus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Biar hati kami tertawan untuk melihat, mata kami tertawan untuk melihat sifat-sifat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, sehingga kami tahu bahwa di lubuk hati dan jiwa kami yang terdalam bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mengubah perspektif kami. Kalau ketika kami melihat gunung yang tinggi, di dalam kami melihat itu tidak bisa dilalui. Tapi ketika kami memiliki pandangan dan perspektif yang benar, yaitu perspektif ilahi, seperti kami naik helikopter, kami melihat gunung itu kecil, seperti polisi tidur yang dapat kami lewat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala sesuatu yang baik yang sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu dan Engkau aplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus